As-siyam, bukan as-siyab. As-siyam pakai mim. Kalau disebutkan siyam, artinya puasa dengan aturan tertentu, dengan ketentuan tertentu. Syarat dan ketentuan berlaku. Tidak umum lagi, tidak bebas. Jadi nggak sembarangan puasanya, nggak semau kita melakukannya. Ada ketentuan yang harus diikuti. Tidak diikuti ketentuannya, tidak dianggap benar puasanya. Sekarang pertanyaannya, Ramadan itu ditampilkan di Al-Quran dengan kata saum atau siam? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Artinya puasa yang ditunaikan di bulan Ramadan punya ketentuan mengikat. Ada syarat yang harus diikuti. Kalau kita ingin kembali pada kesadaran menjadi hamba yang menjadikan seluruh aktivitas sebagai ibadah, ikuti ketentuan dalam Ramadan ini. Kalau ingin sukses lagi sebagai khalifah yang tadi ditulis dan telah dihapus itu, ya, ikuti ketentuan ini. Kalaupun tidurnya ingin punya nilai di hadapan Allah yang masih ada tulisannya itu, ikuti ketentuan Allah. Jelas? Nah, belajar memahami ketentuan itu supaya lapang. Kalau nggak paham ketentuannya, nanti nggak enak puasanya. Kalau nggak tahu di balik taraweh berdiri itu ada ampunan, nggak enak. Pengen cepet, ya cari masjid yang fast track gitu. Ya kan? Pencarian berburu masjid yang kira-kira imamnya bisa lebih ringan banget. Ya kan? Yang bacaannya qadar lah, qiraatnya cepat, suratnya nggak panjang-panjang. Saya pernah dulu waktu pertama kali masuk pesantren, Ramadan pertama tahun 1997. Itu yang pimpin taraweh kakak kelas 6, berarti kelas 3 aliyah. Karena kami kelas 1 sampai 6, saya kelas 1, berarti sanawiyah SMP. Itu imam kelas 6 bu, yang mau diuji hafalan itu di akhir ujungnya. Malam pertama sudah panjangnya itu, panjang madnya itu yang 6 harokat. Fatihahnya 6 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah waladdallin. Apa sudah kan? Tahu nggak? Yasin. Waduh, saya bilang celaka juga saya nih. Dulu kan waktu belum tahu. Tapi kan Ramadan penuh rahmat. Allahu Akbar. Nah, yang begitu juga kadang-kadang walaupun mungkin sah, tapi kalau belum tahu ini nggak enak kita. Kalau ternyata setelah kita belajar di situ ada kenikmatan, ada ampunan. Coba kalau bapak ibu dipanggil misalnya ya, kita nih punya banyak salah. Itu sama pimpinan, walaisa kamitslihi syai', itu nggak ada yang setara dengan Allah, nggak ada apapun. Punya banyak salah pada orang tua. Tiba-tiba ibu manggil dengan lembut, nak sini. Kamu gak usah pikirkan, kamu anak mama. Mama yang ngandung kamu, mama yang belai-belai, mama yang lahirkan. Mama yang ajarin kamu jalan sama papa gitu kan. Gak ada manusia yang sempurna. Udah, seberat apapun kamu pernah punya salah, mama maafkan. Udah sini, dipeluk sini, peluk mama. Mama maafin ya. Sekarang ada masalah apa? Ini mama punya sedikit, ini ada gelang mama lepas ya, kamu ambil buat kamu. Allah tidak ada yang sesuai dengan permisalannya. Kita datang malam pertama di malam Ramadan, hambaku, engkau menyimpulkan apa sih, sebanyak apa dosamu? Hari ini aku ampuni semua dosamu. Kau punya masalah apa? Sujud. Makanya ketika kita mendapat itu, sholat itu senang gitu, tarawih itu senang. Makanya disebutnya tarawih dari tarwihah, santai. Santai itu bukan karena apa? Karena senang. 2 rakaat salam, duduk dulu, senang lagi. Terus kita ucapkan kata-kata yang indah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa
Ya Allah, Engkau malam ini yang paling cinta ya Allah kepada hamba, yang paling punya sifat pemaaf. Hamba menyadari banyak salahnya. Maafkan hamba ya Allah dengan segala kemuliaan yang melekat kepadamu. Bangun lagi sampai jiwanya merasa tenang. Upaya untuk menenangkan jiwa disebut tarwihah, jamaknya disebut tarawih. Di suksesnya orang tarawih itu ketika dia telah menunaikan sholat, jiwanya merasa tenang, bukan capek rusuh. Ya itu kira-kira tuh paham ya? Pelan. Nah itu ada ketentuannya, makanya disebut siyam. Jelas? Ada paketnya. Nah ketentuan itu, ini yang kita siapkan sebelum Ramadan supaya siap. Sekarang kita belajari 3 saja. Sampai nanti 10 kurang seperempat, saya minta 15 menit lagi, nggak apa ya? Halo? Nggak, kalau nggak boleh saya tutup. Saya pulang, nggak apa-apa. Boleh Bu ya? Yuk cepat, 1. Ini materi tarhib. Apa yang dianjurkan, dituntunkan oleh Nabi SAW sebelum kita masuk ke bulan Ramadan. Catat dulu referensinya. 1. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Sanadnya bersambung pada Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nomor hadis yang pertama dalam kitab Bad'ul Wahyi, topik tentang permulaan wahyu. Jadi ada 97 topik di Al-Bukhari. Topik pertamanya kitab Bad'ul Wahyi. Nomor hadis yang pertama. Di situ nanti ada 5 hadis. Insya Allah saya khatam itu ya. Dan saya bawa salah satu versi kitab karya di sini Al-Kirmani. Ini bagus sekali. Teman-teman yang pesantren atau kampus senang baca kitab, ini ada syarah selain syarah yang Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari, ada syarahnya Al-Kirmani. Al-Kirmani ini keunggulannya menerangkan tentang bahasanya, dari gramatikal, dari maknanya, baru nanti ke riwayatnya, rawinya siapa aja, diterangkan profilnya sampai ke maknanya. Ini bagus sekali. 18 jilid kurang lebih. Saya bawa jilid pertama pas ada di mobil tadi. Udah ya? 1. Meluruskan dan menguatkan niat. Jadi amalan tarhib yang pertama sebelum masuk Ramadan, meluruskan dan menguatkan niat. Dalilnya saya bacakan. Saya insya Allah punya sanad di hadis ini ya. Saya langsung bacakan ke intinya. Qala haddatsana qala an Amiril Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Di riwayat lain yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Baik, untuk pengetahuan saya bacakan ya. Bismillah. Nanti kalau Anda dapat ini, jilid pertama itu bagus. Jadi ditampilkan memahami ilmu hadis secara singkat. Terus profil-profil tokoh hadis siapa saja. Jadi memahami hadis itu nggak bisa baca terjemahan langsung maknanya begitu, tidak. Ada istilah-istilah, ada makna-makna, ada pendalaman. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Bad'il Wahyi. Qala Syekhul Imam Al-Hafidh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala amin. Awalan babun kaifa kana bad'ul wahyi ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa qaulullahi jalla dzikruhu inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'dih. An-Nisa min ayat 163. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع القمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه
على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Nanti dilengkapi di dalam Sahih Muslim Kitab Al-Imarah bab qauli innamal a'malu binniyat, nomor hadisnya 1907 seperti yang saya sampaikan. Dengan cepat Nabi mengatakan, perhatikan ini ya, ini jadi standar semua amalan, apalagi puasa Ramadan. Innamal a'malu binniyat, sungguh seluruh aktivitas itu, amal jamaknya amal. Saya detilkan sedikit. Amal itu perbuatan yang dipertanggungjawabkan untuk dinilai. Amal. Beda dengan fa'al. Amila ya'malu amal. Ada fa'ala. Amal itu perbuatan, setiap aktivitas yang hasilnya dinilai, dievaluasi. Anda bekerja, ada supervisor mengawasi, mengamati, nanti pimpinan di atas menilai. Itu pekerjaannya disebut amal. Ingat ini ya, semua perbuatan kita selaku manusia itu perbuatannya disebut amal, untuk menunjukkan bahwa semua perbuatan manusia itu satu saat dipertanggungjawabkan, dinilai oleh Allah dan dievaluasi. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah perbuatannya disebut fa'al. Wallahu yaf'alu ma yurid, bukan ya'malu, karena tidak ada yang mengevaluasi Allah. Jelas? Kalau kata fa'al ditunjukkan untuk manusia, itu sindiran pada perbuatan buruk yang tidak seharusnya dikerjakan, sehingga merasa seakan seperti Tuhan yang merasa tidak dihisab. Paham? Oke. Nah, bentuk jamak dari kata amal itu a'mal. Semua perbuatan kita, aktivitas kita, mau jadi saleh, mau tidak saleh, itu hanya bergantung. Innama adatul hasri, huruf pembatas yang membatasi sebuah hukum. Seluruh aktivitas kita itu bernilai di hadapan Allah, itu hanya berdasarkan pada niatnya. Untuk itulah semua amalan kita itu ada niatnya. Apalagi ibadah yang sifatnya ritual. Sholat ada niatnya? Ada. Niat itu membedakan ibadah dengan rutinitas dan membedakan amal satu dengan yang lainnya. Zuhur rakaatnya berapa, Bu? 4. Asar berapa? Bagaimana membedakan zuhur dengan asar? Niat. Jelas? Bagaimana membedakan 2 rakaat sunnah sebelum subuh dengan 2 rakaat subuhnya? Niat. Paham? Oke. Ini minum nih, minuman. Bagaimana membedakan rutinitas minum menghilangkan haus dengan minum yang jadi ibadah? Niatnya. Bagaimana membedakan Anda ke sini benar-benar jadi ibadah untuk belajar atau ada motif lain? Niat. Ramadan juga begitu. Ada yang puasanya, tarawihnya ingin dilihat Allah, ada yang ingin dilihat manusia. Ada yang ke masjidnya pengen dapat imam yang cepat, ada yang menikmati tarawih. Itu bergantung pada niatnya. Kalau niatnya benar, benar semua amalnya. Kalau niatnya setengah benar amalnya. Kalau niatnya tidak benar, rusak amalnya. Sayang-sayang kita disampaikan ke Ramadan, saat orang lain tidak mendapatinya, kita sampai, tapi niatnya bermasalah, maka bermasalah amalnya. Jelas? Dan kadang indahnya itu di dalam Islam, Allah itu kadang mengantarkan seseorang mendapatkan niat baik, itu dengan cara apapun. Ada yang tadinya pengen lihat aja, pura-pura aja, tiba-tiba dapat hidayah jadi baik. Ya. Yuk, kembalikan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli. Siapapun yang hijrahnya, hijrah itu dalam arti berubah menjadi lebih baik karena Allah. Ingat, hijrah itu bukan pindah tempat. Hijrah itu bukan masuk pada satu golongan, kelompok hijrah, tidak. Hijrah itu merubah keadaan kita lebih baik dengan Allah dan Rasulnya.
lebih kenal Allah, lebih senang ibadah, itu hijrah namanya. Kalau di tempat Anda, di pekerjaan Anda tidak membuat Anda lebih mengenal Allah dengan baik, silahkan cari tempat lain. Itu. Tapi kalau sudah bagus amalnya, sudah baik, maka Nabi mengatakan la hijrata ba'dal fathi, enggak ada hijrah lagi setelah terbuka kebaikan-kebaikan. So, ibu kalau punya suami di tempat kerja, gajinya 5 juta sebulan, tapi bisa sholat enak, baca Quran enak, bisa ngasih kabar ke ibu, atau tempat lain gajinya 100 juta, sholatnya nggak enak, nggak kenal Allah, ibu pilih mana? Nggak ada pilihan ketiga, awas loh. Hati-hati ya, maksiat itu menghancurkan. Jadi kalau ada pilihan walaupun gaji besar, fasilitas bagus, tapi maksiatnya banyak, jangan. Itu menghancurkan. Karena ngobatinnya nanti lebih daripada apa yang antum dapatkan. Untuk apa antum banyak harta didapatkan hanya untuk ngobati sakit, pikiran gak enak, keluarga kacau. Jelas? Baik, lanjutkan. Nah, motif orang beribadah nanti, kelihatannya ibadah, tapi nanti ada 3. 1, motif dunia secara umum. Dunia secara umum. DKM itu kalau malam-malam Ramadan orang datang banyak, seneng nggak? DKM nih. Senengnya karena orang sholat atau potensi kotak infak terisi? Ya. Oke, kalau mau jualan dapat bagian jualannya. Kalau mau dunia dapat bagian dunianya. Termasuk motif yang samar-samar. Yang belum nikah, lihat-lihat kira-kira ada potensi dapat jodoh enggak dalam sholat malam, itu kan? Ya, ayah-ayah calon mertua natap-natap siapa yang rajin-rajin buat anaknya, gitu kan? Ya, boleh saja, tapi didapatkan apa yang ia niatkannya. Maka dari sekarang niatkan supaya kuat Ramadannya untuk ibadah. Caranya bagaimana? Cara menguatkan niat, keluarkan keutamaan-keutamaan Ramadan tadi. Ampunan, pahala berlipat ganda, doa-doa mustajab. Doa-doa mustajab, doa saat Ramadan itu mustajab. Saya sarankan ya, kalau sedang ibadah Ramadan, tutup dengan doa. Selesai baca Quran, doa. Selesai sholat walaupun 2 rakaat, doa. Ya, buka puasa itu paling efektif, itu langsung hadisnya jelas sekali. Orang yang puasanya benar, dia berdoa saat buka, itu potensi dikabulkannya tinggi sekali. Di akhirat diberikan kebahagiaan dari puasanya, di dunia bahagianya saat tahu dia berbuka dan dia berdoa. Itu dikabulkan. Ya, makanya setan provokasi betul itu saat buka itu, supaya fokus kita ke makanan dulu. Wah, semuanya. Tahu-tahu baru minum teh manis udah kenyang. Ya, jangan lupa ya. Jadi 1, luruskan dan kuatkan nih ya, dengan cara mengeluarkan keutamaan bulan Ramadan. Gak apa-apa, nanti kalau kurang tulisan ada buku yang pernah saya tulis judulnya Makna Ayat Puasa. Jadi saya turunkan di situ ya, termasuk keterangan-keterangan dari ayat-ayat Al-Quran dari mulai huruf-hurufnya di paket puasa. 2, cepat nanti bagian 3 yang paling pokok, waktu saya tinggal 10 menit. 2, memperbanyak doa agar disampaikan ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat, memperbanyak doa agar disampaikan ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat, kuat iman dan Islam. Dalam keadaan sehat, kuat iman dan Islam. Dah, perhatikan doanya. Saya bacakan, nanti Anda boleh ikuti. Kalau terlewat, nanti videonya putar lagi. Baik ya. Ada doa yang singkat sebelum hilal terlihat, sebelum ditetapkan besoknya misalnya Ramadan, seperti masih sekarang nih. Seperti sekarang. Kita di bulan apa sekarang? Sya'ban ya. Nah, diberikan kebaikan tadi, kesehatan, kekuatan, iman, Islam, itu dipersingkat dengan barokah. Baik ya?
mintanya barik, dari baraka yubariku, untuk talabnya meminta kepada Allah barik. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Rajab kan sudah lewat. Ulangi ya. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jelas? Wa ballighna apa? Ramadan. Itu doa yang tersambung pada riwayat-riwayat ulama ke kalangan ke salaf as-salih, terhubung. Ada yang menyebutkan sana dalam satu hadis, ada yang menilai hadisnya itu lemah, tapi matannya kuat. Matan itu maksudnya isi doanya. Ya, anggaplah kalaupun bukan hadis, ini doa-doa yang diriwayatkan oleh para ulama saleh kita di masa-masa terbaik, tersambung ke ulama saleh di masa lalu. Jelas? Ya, jadi jangan sibuk menyimpulkan yang salah. Oh, ini hadisnya dhaif, hadisnya tidak kuat. Saya tanya gini, boleh nggak kalau saya berdoa begini? Ya Allah, sehatkan saya di bulan Sya'ban ini, kuatkan iman saya, berkahi saya, berikan kesempatan untuk sampai ke bulan Ramadan. Boleh nggak? Kenapa yang bahasa Indonesia boleh, yang bahasa Arab nggak boleh? Paham? Jadi yang sibuk terjebak pada sesuatu yang membuat kita tidak fokus beramal. Satu itu, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Perhatikan maknanya. Ya Allah, anugerahkan keberkahan pada kami di bulan Sya'ban ini. Tambahan kebaikan, kesehatan, kekuatan iman, dan dengan kebaikan itulah sampaikan kami ke bulan Ramadan. Begitu cara memahaminya. Jadi bukan sekedar berikan berkah di bulan Sya'ban, sampaikan ke Ramadan. Tidak begitu. Berkahi kami di bulan Sya'ban. Berkah itu kumpulan makna tadi. Dengan kesehatan, dengan kekuatan Islam, dengan kekuatan iman. Dan dengan keberkahan itulah sampaikan kami ke Ramadan. Karena ada orang yang sampai ke Ramadan tidak membawa keberkahan amal sebelumnya. Sehingga nggak siap saat masuk ke Ramadan. Jelas? Nah itu ya. Baik, teruskan dulu. Pelan-pelan. Begitu saat hilalnya terlihat, pas ditetapkan besoknya Ramadan, kan? Begitu terjadi pergantian itu, ya hilal, kan nanti biasanya suka ada pengamatan kan, untuk menetapkan Ramadannya itu kan. Nah, saat terjadi proses pengamatan itu di hari itu, maka doa berikutnya yang kedua. Ini saya bacakan. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbuka Allah. Nah, itu bersanad dan langsung diajarkan Nabi SAW. Saya bacakan terjemahannya. Allahumma ya Allah, dengan segala ketundukan dan kerendahan hamba, ahillahu alaina, mohon hadirkan awal Ramadan ini kepada kami semua. Bil yumni, dengan perasaan nyaman dan senang. Karena ada orang yang begitu tahu besoknya puasa, kok hatinya malah nggak senang. Besok puasa? Ya, kok cepet amat ya. Ada yang begitu? Puasa lagi. Berarti hatinya kurang tenang. Kita minta dikasih tenang. Ketenangan yang membuat kita nyaman. Bil yumni wal iman, dan dengan kekuatan iman. Kalau imannya kuat, amal solehnya kuat. Jelas? Wassalamati, dan keselamatan, fisiknya sehat. Ada yang imannya kuat tapi nggak sehat, sehingga harus terapi dulu, puasanya qadha. Ya, imannya kuat, fisiknya sehat. Wal Islam, kemampuan berislam. Kemampuan berislam itu menunaikan amalan-amalan yang pokok khususnya dalam syariat. Masuk Ramadan syahadatnya kuat. Rukun Islam kan 5 kan? Kemampuan berislam itu kemampuan menunaikan yang 5 dengan baik. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna
Muhammad Rasulullah. Syahadatnya kuat. Jadi nggak terganggu. Kalau syahadatnya kuat, nanti syariatnya ikut syahadat. Nah, siapa yang salatnya asyhadu alla ilaha illallah merasa disaksikan Allah? Ini masalah. Pondasi utama kita itu syahadat, tauhid. Salatnya bertauhid, zakatnya bertauhid, puasanya bertauhid. Itu yang dimaksud karena Allah itu lillah. Jadi kalau rukun yang pertama ini benar, yang lain-lainnya kuat. Kalau pondasi bangunan kita itu kuat, tiangnya kuat, semua kuat. Jadi syahadat itu jangan dipahami di lisan saja, tidak. Turunan ke bawahnya, rukun Islam yang keduanya salat. Salatnya pakai syahadat, merasa diperhatikan Allah. Merasa dilihat Allah, sehingga muncul sifat ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tara, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Itu kan satu rangkaian tuh. Ya, di hadis Muslim hadis yang ke-8 tuh. Jelas? Nah, kemampuan berislam artinya apa? Kemampuan ikhlas dalam beramal. Nanti saat Ramadan merasa disaksikan Allah, puasanya dilihat Allah. Ya? Salatnya merasa diawasi Allah. Meningkat salatnya. Kadang-kadang nanti kan sering kali terjadi kita nggak ingin lihat lagi tahun ini. Ya. Ada kemajuan ya. Kemajuan dalam salat tuh. Ya, safnya maju. Malam pertama penuh, kan? Pertengahan mulai maju, terakhir maju, hijrahnya pindah ke kereta. Pada mudik. Ya, lupa akan ada mudik akhirat. Ya, wassalamati wal Islam, fisiknya bagus, bisa menunaikan amal dengan baik. Yang ketiga tadi ada zakat, rukun Islamnya, bisa infak dengan baik. Dari sekarang nabung ya, siapkan untuk Ramadan khusus. Nggak apa-apa, saya punya 30.000, siapkan sehari 1.000. Jangan lihat nominalnya. Pakai syahadat, pakai tauhid amalnya. Ini yang terbaik, yang paling halal, saya punya 30.000, saya bagi sehari 1.000 sampai Ramadan selesai. Tapi pakai tauhid. Lillah, yang penting Allah ridha ya Allah. Ini perasaan keringat saya karena Engkau yang Maha tahu bagaimana aku mencarinya, aku mendapatinya, aku berdoa siang dan malam untuk dapat ini. Ya Allah, terima amalku. Nah, begitu diberikan itu doa minta, apa hajatan tuh? Ukur tuh 30, keluarkan dari sekarang. Doa hari pertama setelah saya infak untuk ayah saya dulu, untuk ibu saya, untuk istri, untuk anak-anak. Baru yang lain-lain, karir apa, belajar dan sebagainya. Gitu, satu-satu dari sekarang. Siapkan nabung yang benar. Ya. Nah, demikian puasa tingkatkan. Nanti kalau yang lagi umrah ya umrah yang benar. Kalau pengen haji, doa yang betul tadi. Itu yang saya maksudkan tuh itu. Wassalamati wal Islam. Rabbi wa rabbukallah. Nah, ini itu untuk menguatkan kedekatan kita dengan Allah. Jadi kita minta tadi begitu akhir bulan Sya'ban mau ada sidang isbat tuh, lagi pengamatan hilal, doa itu langsung bacakan. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal Islam rabbi wa rabbukallah. Jelas? Baik. Alhamdulillah. Yang ketiga, ini yang terakhir. Saya boleh tambah 10 menit gak? Alhamdulillah. Oh silakan ibu mau sampai jam 12 boleh. Saya pulang. Boleh. 3. Menyiapkan kurikulum amal Ramadan. Ini yang paling penting. Menyiapkan kurikulum amal Ramadan. Nah, bikin jadwal Ramadan. Bismillah. Nanti puasa mulai tanggal berapa ya? Tanggal 1. Wah, batal 17 hari antum. Dating, aduh, jam 10. Antum kelamaan duduk nih. Ngapus begini, ya. Alhamdulillah. Puasa tanggal 18. Ini misal ya, bikin pakai bahasa Indonesia saja, nomor, ya kan, hari, program atau amal, sini, pelan-pelan. Ini misalnya tanda dikerjakan, ini terlewat, ini sebab.
Ujungnya lagi motivasi. Misal nomor 1 sampai taruhlah 30. Apa saja amal-amal pokoknya Bapak Ibu sekalian? Itu 1. Ya, saya turunkan beberapa ya. Misal programnya yang sholat nih. Kalau yang fardu itu udah biasa. Tidak Ramadan pun tetap wajib. Nah, Ramadan naikkan standarnya. Sholat-sholat sunnah yang hukumnya sunnah, nawafil, itu keluarkan semua. Misal rawatib 12 rakaat tuh. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Kalau lagi di kantor, nggak sempat 4 sebelum zuhur, boleh 2. Boleh 2. Hadisnya dari Ibnu Umar. Didiskon yang 2-nya. Jadi 10 jumlahnya. Ada hadisnya jelas. Hafidtu asyara rakaat an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan yang zuhurnya dari 4 jadi 2. Yang mutlak 4 rakaat sebelum asar, salat duha, ya kan? Syuruk misalnya, semampu kita kerjakan. Tapi dari sekian salat sunnah ini, yang nawafil ini, mohon yang paling penting adalah tarawih. Tarawih. Yang paling penting. Itu yang tadi disebutkan di hadis Al-Bukhari, nomor hadis 37. Di kitab ini halaman 215. Ya. Subtopik yang ke-26. Di hadis Muslim juga disebutkan nomor hadis 759. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sanadnya tersambung pada sahabat Abu Hurairah. Singkatnya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Pastikan kualitasnya. Makanya kenapa disebut tarawih? Berapapun jumlah rakaatnya. Ya, berapa rakaat tarawih? Kalau tidak tahu, gampang katakan Allahu a'lam. Ya, berapa jumlah rakaat tarawih? Itu selama ini berapa? Enggak jelas nih. Pripun nih. Nah, dalilnya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Nabi pernah ditanya satu kesempatan, ada yang tanya, ya Nabi, sholat malam tuh gimana? Nanti ini ada di hadis riwayat Muslim, nomor hadisnya 749. 749. Apa jawab Nabi? Sholatul laili mathna mathna. Sholat malam itu tunaikan 2 rakaat, 2 rakaat. Ya? Jadi maksudnya 2 rakaat salam, 2 rakaat lagi salam. Jelas? Nah, sebentar, belum selesai hadisnya. Dalam satu riwayat, fa idza khasya ahadakumus subha falyutir rak'atan wahidah. Falyusalli rak'atan wahidah. Jika engkau khawatir menduga subuh akan segera tiba, tutup dengan witir 1 rakaat. Nah, pertanyaan saya, Nabi membatasi nggak berapa jumlah rakaatnya? Tidak. Nabi cuma katakan tunaikan 2, setelah itu salam, setelah itu 2, setelah itu salam. Kalau engkau khawatir subuh akan segera tiba, ya kan, belum sempat sahur, belum siap-siap, maka tutup dengan witir 1 rakaat. Nah, Nabi batasi rakaatnya enggak? Tidak. Jadi sebetulnya tidak ada batasan rakaat dari hadis umum ini. Hadis umum ini tidak ada batasan rakaatnya secara umum. Yang penting sebelum subuh tiba, waktu sahur masih ada untuk makan, tutup witir 1 rakaat. Nah, pertanyaannya, semua mencari kan Nabi sholatnya bagaimana? Berapa rakaat supaya jadi standar? Kalau enggak nanti kan bebas-bebas. Nabinya bilang 2 kok, udah itu 2 kok gitu kan? Berarti 2 dengan 2 4, tutup 1. Cuman masalahnya sampai subuh. Gimana memahaminya kan? Nah, sebagian nanti ada yang lihat-lihat Nabi. Lihat ikut di belakang Nabi. Sebelum Ramadan lihat Nabi sholat, tanya pada Sayyidah Aisyah dulu.
Bagaimana sholat malamnya Nabi? Aduh, nggak usah ditanya deh. Ya, berapa bagusnya, berapa rakaatnya, panjangnya, bagusnya. Penasaran tuh orang-orang itu. Sholat di belakang Nabi. Nanti ini bisa ditemukan di Al-Bukhari. Dari nomor hadis 2010 sampai nomor hadis 2012. Riwayatnya Sayyidah Aisyah dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma wa jami'an. Tiba-tiba ikut di belakang Nabi. Ya. Sholatnya Nabi itu Masya Allah. Yusalli arba'an, thumma yusalli arba'an, thumma yusalli thalathan. Salatnya empat di sini tafsir lagi oleh para ulama, maksudnya 2 salam, 2 salam, gitu kan? Terus 4 2 salam, 2 salam. Terus diwitirkan 3 rakaat. Jelas? Baik. Ikut di belakang. Ternyata Nabi itu rakaat pertamanya Al-Baqarah 100 ayat. Sebagian sahabat mengira akan ruku, lanjut 286 ayat. Dikira akan ruku Ali Imran nyambung 200 ayat. Dikira akan ruku nyambung lagi An-Nisa 176 ayat. Barulah itu selesai rakaat pertama baru ruku. Jadi rakaat pertamanya 5 juz 4 halaman. Besoknya nggak ada yang ikut lagi. Pindah hadisnya kemana? Abu Daud. Nomor berapa? 1367. Rawinya siapa? Ibnu Abbas. Tadi yang senior, serang yang junior. Di kediaman Sayyidah Maimunah radhiyallahu taala anha. Bangun Nabi, kata Ibnu Abbas, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha min naumihi fajalasa wa masaha bi yadihi min athari naumi. Kebiasaan Nabi kalau bangun malam hari beliau duduk dulu. Jadi Nabi itu kalau sholat malam itu enggak langsung ba'da Isya, sholatnya tengah malam sampai mendekat ke subuh, termasuk Ramadan tengah malamnya. Bukallah. Kemudian apa? Beliau duduk dulu supaya mengalir darah dengan baik, supaya tenang, lalu mengusap ini bekas ngantuk di mata, dihilangkan dulu bekas ngantuknya. Jadi baca doa itu dalam keadaan sadar. Nggak ada doa di Islam dibacakan dalam keadaan tidak sadar. Sadar. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bangun jam 3 begitu ilaihin nusyur jam 6. Rupanya pas amatan amat gitu. Nah, kemudian waqara khawatima Ali Imran, beliau bacakan 11 ayat terakhir surah Ali Imran, yang ayat 190 sampai ayat 200. Ya, baru kemudian baca doa yang tadi, wa dhahaba ila syinin mu'allaqah. Baru pergi ke tempat yang tertutup, beliau berwudu dari satu bejana air itu, wudu. Setelah itu kemudian menunaikan salat. Nah, Ibnu Abbas ini ngikut di belakangnya, ditarik oleh Nabi sejajar. Ditarik ini dua alasan sejajar ini. Satu, ada anak-anak. Kalau ada anak-anak ibu khawatir bapak di belakang itu, khawatir kita sholat terjadi apa-apa, boleh ditarik samping kita, mainnya di sekitaran kita di sini, atau ikut sholat di samping kita. Yang kedua, menunjukkan kebolehan sholat malam berjamaah untuk pendidikan, untuk memberikan rasa kebersamaan dalam konteks mendidik keluarga. Ayah jadi imam, istri anak ikut di belakang tahajud bareng-bareng, boleh dengan hadis ini. Jangan dipisah-pisah mana hadis. Kadang sering dipotong hadis-hadis itu. Ini satu kesatuan. Baik. Nah, kemudian setelah itu apa? Salat. Nah, pengamatan Ibnu Abbas, Nabi salat 2 rakaat. Ya, 2 rakaat salam. 2 rakaat salam. 2 rakaat salam. 2 rakaat salam. 2 rakaat salam, baru witir. Sebelumnya beliau menunaikan dulu salat pembuka. Salat pembuka. Saya sering istilahkan warming up gitu kan, itu 2 rakaat. Jadi kalau 5 kali 2 berapa? 10. Tambah witir 1 berapa? 11. Tambah pembukaan 1 berapa? 2 tadi berapa? 13. Nah, kesaksiannya Ibnu Abbas itu 13. 2 untuk pembukaan, yang 10 rakaatnya itu diikutkan sholat, yang satunya witir. Berapa jumlahnya? Nah, 11 ini, awas, bukan batasan rakaatnya harus 11, bukan. Ketika ditunaikan itu menjelang ke fajar selesai, tapi 1 rakaatnya berapa? Ada yang mengamati 1 rakaatnya Nabi itu rata-rata itu ya, seperti yang tadi saya sebutkan, 1 juz gitu, paling standar. Ambil paling standar, paling gampang. 30 hari khatam Quran kan sekali paling standar. Paling standar kan?
Jadi kalau ada yang nggak hatam sekali aja selama Ramadan, itu nggak standar tuh. Standar Nabi aja, Nabi senabi-nabinya Nabi, beliau paling ngasih yang standar sekali. Bisa puluhan kali tuh bisa, tapi kenapa ngasih sekali untuk standar bagi umatnya? Jelas? Nah, jadi kalau ada masuk Ramadan tidak khatam Quran sekali, itu di luar standar. 2 kali boleh. Nah, kalau kita tidak menyempatkan diri, itu nggak bagus. Tapi kalau nggak sempat sampai habis, usahakan di taraweh. Ikut imam yang saat dalam tarawehnya, selesai taraweh 1 juz selesai, 1 juz selesai. Kalau 30 malam berapa? 30 juz. Oleh karena itu, distandarkan setelah itu, malam-malam itu setiap taraweh 1 juz, 1 juz. Jelas? 1 juz itu kan berapa halaman sih? 20 halaman standarnya. 10 lembar. Jadi kalau mau 10 rakaat, boleh-boleh saja setiap rakaat 1 lembar. Supaya ketika selesai 10 rakaat 20 halaman 1 juz. Ini yang standar dulu dikerjakan. Tapi tidak mudah orang berdiri setiap 1 rakaat 1 lembar, 1 lembar, itu kan? Mulai ini naik kanan 1, kiri 1 naik. Udah gitu dari kaki naik ke mulut. Biasanya kan dari mulut turun ke kaki, naik ke mulut. Nah kan? Udah mulai iseng-iseng di belakang ikutin bacaan imam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada macam-macam belakang tuh. Mulai aminnya udah mulai nggak kompak. Amin. Maka di era Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, gimana caranya? Itu tetap 1 juz, tapi ringan. Maka dipecah. Karena Nabi tidak membatasi kan? Kata Nabi apa? Salatul laili masna. Maka di era Umar bin Khattab, yang tadinya nggak berjamaah itu acak-acakan. Acak-acakan itu maksudnya yang ini sholat di sana, ini sholat di sini, ini begini, ini begini. Merinci pada hadis yang tadi Ibnu Abbas, dikumpulkan oleh Umar 1 masjid, ditetapkan imam 1. Iya jamaah. Supaya ringan berdirinya, nggak timbul kayak yang tadi itu, dipecah jadi 2.